Bab 116. Desa Tiga Harimau memang telah lenyap. Namun, keluarga Silali dari kabupaten yang merupakan dalang di balik semua ini masih hidup bebas di luar sana. Tim penangkap ikan dan tim pembelian bergegas mempersiapkan kereta kuda. Dia kelihatan galak sekali, tatapannya bahkan lebih mengerikan dari serigala. Tapi, dia tetap saja berhasil ditaklukkan Kakwira. Banyak penduduk desa mengelilingi Kadir yang diikat di kereta kuda. Mereka pun melihat dari kejauhan sambil bergosip. "Urus kerjaan kalian sana, jangan berkerumun di sini," teriak Hasan yang mengusir para penduduk itu. Kemudian, dia menghampiri Kadir dengan membawa air dan menyuapinya. 17, ini salahku. Hasan tahu, jika bukan karena dirinya, teman lamanya ini pasti lebih memilih untuk langsung mati daripada dipermalukan seperti ini. "Kak Hasan, untuk apa sesungkan ini? Aku saja nggak keberatan untuk mati, jadi mana mungkin peduli dengan mereka," sahut Kadir. Kemudian, dia meneruskan, "Omong-omong, bocah itu punya sedikit karisma Panglima Dirga. Dia tahu cara menyemangati orang dan memanfaatkan orang. Dia bahkan lebih licik dari Panglima Dirga. Aku sudah tenang karena kamu memilih mengikutinya. Bagaimanapun, orang baik nggak akan hidup terlalu lama." Di dusun Gabrata, Gavin pulang ke rumahnya. Istrinya pun segera menyajikan makanan ke atas meja. Ada 2 ekor ikan goreng, 8 roti daging, sepiring tumis sayur, dan sebakul nasi putih. Meskipun terlihat sangat sederhana, hanya keluarga Gavin dan 2 saudaranya yang bisa menikmati makanan seperti ini di dusun Gabrata. "Ibu, ayo duduk dan makan," ujar Gavin sambil memapa ibunya yang buta. Kemudian, dia mengambilkan roti daging untuk ibunya, juga membantunya mengupas daging ikan dengan hati-hati. "Kenapa kita makan roti daging lagi? Gavin, kamu sudah bergaji besar sekarang, tempat kerjamu juga menyediakan makanan untuk karyawan. Tapi, kamu nggak seharusnya membawa makanan itu pulang," nasihat sang ibu begitu memakan roti daging yang lezat. Sejak ketiga putranya bekerja di dusun Darmadi, mereka selalu membawa pulang roti daging setiap selang beberapa hari. Wira sudah memberi mereka gaji besar, juga menyediakan makanan untuk mereka. Sang ibu tentu merasa tidak enak hati kalau anaknya membawa pulang makanan karyawan untuknya. "Ibu, Tuan Wira yang menyuruhku bawa pulang makanan ini. Bukan hanya roti daging, masih ada ikan," timpal Gavin sembari menyuapi daging ikan yang telah dikupasnya. "Kenapa daging ikan ini wangi sekali? Pasti menggunakan banyak rempah kan?" tanya ibu Gavin seraya mencicipinya. Kemudian, dia berpesan, "Gavin, Tuan Wira sangat baik pada kita. Kalian harus membalas budinya sebisa mungkin." "Ya," sahut Gavin sambil mengangguk setelah melirik istri dan anaknya yang makan dengan lahap. Mereka awalnya miskin hingga tidak punya uang untuk makan lagi. Namun, Wira yang membantu mereka hingga bisa melewati kehidupan sebaik ini. Berkat Wira, istri dan anaknya bisa makan kenyang, bahkan bisa makan daging. Setelah menyuapi ibunya makan, Gavin memanggil Gandhi dan Ganjar. Dia bertanya, "Menurut kalian, sebaik apa Tuan Wira pada kita?" Gandhi pun tergelak, lalu menjawab, "Kak, apa ini masih perlu ditanyakan? Tuan Wira sangat baik pada kita nggak akan bisa membalas budinya meski hidup 8 generasi." Ganjar turut menyahut, "Benar. Aku nggak akan pernah ragu kalau ada yang menyuruhku mati untuk Tuan Wira." Tatapan Gandhi seketika menjadi serius saat berkata, "Oke, kalau begitu, kita nggak usah ikut ke pengadilan daerah besok." "Apa?" Gandhi dan Ganjar bertanya dengan bingung. "Kak, apa yang mau kamu lakukan?" Keluarga Silali sangat berkuasa di kabupaten. Mereka sudah berbisnis lama di Kabupaten Uswal, sedangkan pemimpin kabupaten adalah pendatang baru. Meskipun dia mendukung Tuan Wira, dia belum tentu bisa menjatuhkan keluarga Silali. Kalaupun berhasil, dia belum tentu bisa menangkap biang keroknya, jelas Gavin dengan dingin. Gandhi dan Ganjar mengangguk mendengarnya. Gandhi bertanya, "Kak, apa rencanamu? Kami akan menurutimu." Gavin menjawab dengan serius, "Keluarga Silali menyewa orang membunuh Tuan Wira supaya bisa membawa Nyonya Wulan. Tuan Wira sangat baik pada kita nggak boleh membiarkan mereka menindasnya. Kalau pengadilan daerah nggak bisa memberinya keadilan, kita yang turun tangan sendiri." "Ya, kami juga berpikiran seperti itu," sahut Gandhi dan Ganjar. Sejak awal, mereka sudah sangat murka saat mendengar tentang kejahatan yang dilakukan keluarga Silali. Gandhi mengernyit seraya melanjutkan, "Tapi, kita mungkin akan mati. Kalau kalian nggak bersedia, aku juga nggak akan memaksa kalian." Bab 117. Kami berdua pasti ikut. Gandhi dan Ganjar meneruskan, "Kami nggak akan menyesal kalau akhirnya harus mati untuk Tuan Wira." Di kediaman Silali yang terletak di kabupaten, Darius dan Mahendra duduk berhadapan. Di depan mereka, terlihat semangkuk bakso ikan yang berhasil dibeli pelayan setelah mengantre cukup lama. Setelah memakan bakso ikan, Mahendra mengernyit sembari berkata, "Ayah, Desa Tiga Harimau seharusnya sudah beraksi. Pecundang itu seharusnya juga sudah mati. Tapi, kenapa masih belum ada kabar dari mereka?" Sesudah meminum kuah, Darius meletakkan mangkuknya.
Dia menjawab dengan murung, Mahendra, sudah berapa kali ku bilang, sarjana keluarga Silali sepertimu nggak usah menanyakan pekerjaan kotor begini. Aku akan mengurus semuanya dengan baik. Lagi pula, apa yang kamu khawatirkan? Desa Tiga Harimau pasti bisa membunuh pelajar lemah itu dengan mudah. Mahendra pun mengangguk, lalu menimpali, ya, benar juga. Bagaimanapun, mereka bertiga sangat ganas. Keluarga kaya di kabupaten saja takut pada mereka, apalagi orang kampungan seperti dia. Kemudian, keduanya pun saling bertatapan dan mengangguk dengan tenang. Tiba-tiba, terdengar teriakan seorang pelayan di luar. Tuan Darius, ini gawat. Kenapa? Darius menggebrak meja dengan murung, lalu berkata dengan penuh wibawa, yang tenang sedikit. Keluarga Silali nggak akan jatuh di Kabupaten Uswal yang begitu kecil. Semua masalah bisa kita selesaikan dengan mudah. Baik, Tuan. Kepala pelayan mengangguk berulang kali sebelum menjelaskan, tadi, pengadilan mengutus orang untuk menangkap Bos Tanu. Apa? Darius seketika merasakan firasat buruk. Dia mengernyit seraya bertanya, apa pengadilan memberitahu alasan penangkapannya? Ekspresi Mahendra berubah drastis setelah mendengarnya. Dia tahu bahwa ayahnya mengutus Tanu pergi ke desa Tiga Harimau untuk menyampaikan pesan. Petugas pengadilan bilang, Bos Tanu terlibat dalam kasus menyewa pembunuh bayaran. Setelah berpikir sejenak, kepala pelayan itu menambahkan, Tuan, ada kabar yang tersebar di kabupaten. Katanya, desa Tiga Harimau sudah dilenyapkan Dusun Darmadi. Kadir ditangkap dan dibawa ke kabupaten, sedangkan Heru tewas dengan kepala terpenggal. Bandit yang mati ada 45 orang. Jenazah mereka semua diangkut ke kabupaten dengan beberapa kereta kuda. Banyak orang yang melihat kejadian ini. Lanjut kepala pelayan itu. Bruk, kaki Darius seketika menjadi lemas. Dia terjatuh ke lantai, sementara wajahnya pucat pasi. Kadir telah ditangkap, begitu juga dengan Tanu. Mereka berdua pasti sudah mengungkapkan beberapa kebenaran. Kalau hubungan mereka juga terungkap, Darius pasti akan mendapatkan sanksi meskipun tidak dihukum mati. Ini nggak mungkin, seru Mahendra yang berdiri sambil mengernyit. Saat ini, dia pun mondar-mandir saking cemasnya. Desa Tiga Harimau terkenal akan keganasan mereka. Keluarga Silali bahkan menderita kerugian besar karena mereka, mana mungkin pecundang itu bisa menjatuhkan mereka. Jangan bicara omong kosong lagi. Cepat kemasi barang-barang, kita akan bersembunyi di kota pusat untuk sementara waktu. Perintah Darius seraya memaksakan diri untuk berdiri. Kemudian, dia menarik putranya untuk pergi. Saat ini, Regan membawa sekelompok bawahan menerobos masuk. Dia bertanya, Tuan Darius, kamu mau kemana? Pemimpin kabupaten mengundangmu ke pengadilan karena ada kasus penting. Pak Regan, cepat kembali dan laporkan aku sudah meninggalkan kabupaten. Bilang saja kamu nggak bertemu denganku. Darius mengeluarkan 2 uang perak, lalu diam-diam memberikannya kepada Regan sambil berkata, uang rokok untuk kalian. Lancang sekali, beraninya kamu menyuap kami. Regan melemparkan 2 uang perak itu sembari berteriak dengan penuh wibawa, cepat bawa dia ke pengadilan daerah. Tangkap siapapun yang berani menghalangi. Sekelompok petugas keamanan menyerbu ke depan. Mereka pun menangkap Darius, lalu langsung memborgol tangannya. Kamu, Darius benar-benar tercengang dengan kejadian ini. Dia membatin, para petugas keamanan ini jelas-jelas sangat mata duitan, kenapa mereka malah tiba-tiba berubah dan nggak mau menerima uangku. Regan membatin dengan sorot mata menghina, dasar pelit. Percuma keluarga kaya, tapi hanya bisa menyuap dengan 20.000 gabak. Tuan Mudawira bahkan belum menginjakkan kakinya di kabupaten, tapi sudah mengutus orang mengantar uang sebanyak 200.000 gabak. Sekelompok petugas keamanan pun menahan Darius sambil berjalan pergi. Darius bergegas menoleh dan berteriak, Mahendra, cepat cari bantuan. Cari Pak Radit, cari jenderal militer. Mahendra mengernyit menyaksikan semua ini. Dia membatin, pemimpin kabupaten sangat baik pada pecundang itu, ayah belum tentu bisa selamat kalau hanya mencari 2 orang itu. Tapi, ada 1 orang yang pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bab 118. Sekelompok orang berlutut di aula pengadilan daerah. Terlihat bandit, anggota keluarga kaya, inspektur, petugas patroli, dan penduduk desa. Iqbal duduk di kursi utama. Ketika melihat berbagai bukti yang ada, amarah pun berkecamuk dalam hatinya. Dia sungguh tidak menyangka bahwa Wira bukan hanya memahami sejarah, tetapi juga menguasai cara memerintah negara. Wira bahkan begitu pintar dalam memimpin pasukan. Dia membawa sekelompok penduduk desa untuk melenyapkan desa Tiga Harimau. Iqbal yang telah menjabat selama sebulan lebih tentu tahu betapa kejamnya para bandit di desa Tiga Harimau. Patut diketahui bahwa Fadil yang merupakan seorang jenderal militer selalu menghabiskan jutaan gabak setiap tahunnya, tetapi masih gagal menjatuhkan desa Tiga Harimau. Di sisi lain, Wira yang hanya membawa sekelompok penduduk desa justru berhasil memusnahkan mereka dalam semalaman. Dia benar-benar seperti seorang dewa perang. Kelahiran jenius seperti ini di kerajaan Nuala adalah keberuntungan para rakyat dan istana. Iqbal berkata dalam hati, aku harus menulis surat untuk penasihat kiri lagi. Aku harus menyuruhnya meminta istana mengundang Tuan Wira.
Tuan Wira bisa mengembangkan bakatnya di masa-masa sulit seperti ini, keluarga Silali ini memang brengsek, berani sekali mereka mencelakai Tuan Wira. Mereka benar-benar kejam. Jadi, Iqbal pun memutuskan untuk melenyapkan keluarga Silali demi keselamatan Wira. Interogasi kasus ini berjalan dengan lancar. Supaya tidak disiksa, Kadir menjawab semuanya dengan jujur. Dia hanya meminta agar bisa mati lebih cepat. Pengadilan juga telah memeriksa surat perjanjian yang dibuat Kadir dan Darius. Di atasnya memang terdapat tulisan dan sidik jari Darius. Saksi dan bukti sudah terpampang jelas. Tidak ada yang bisa mengelak lagi sekarang. Tepat ketika Iqbal hendak menjatuhkan hukuman, Radit tiba-tiba memasuki aula pengadilan daerah. Begitu melihat kedatangan Radit, mata Darius langsung berbinar-binar, seakan-akan telah melihat penyelamatnya. Dia yakin bahwa putranya telah membayar mahal Radit supaya bersedia datang untuk membelanya. Asalkan Radit bisa membujuk Iqbal, Darius pun bisa lolos dari musibah ini meski harus menghabiskan kekayaannya. Radit menghampiri sambil tersenyum canggung dan berkata, "Yang mulia, tolong beri aku waktu untuk bicara sebentar." Iqbal menyahut dengan dingin, "Pak Radit, aku sedang menangani kasus. Kalau ada masalah, kita bicarakan setelah proses persidangan selesai." Ekspresi Radit agak berubah setelah mendengarnya. Dia tahu bahwa dia seharusnya pergi sekarang, tetapi Mahendra telah menjanjikan uang 2 juta gabak kepadanya. Jadi, Radit memberanikan diri untuk maju dan berkata, "Yang mulia, tolong lepaskan keluarga Silali. Mereka akan membayar pajak penuh tahun ini, juga bersedia menyumbang 3 juta gabak untuk pengadilan daerah." Iqbal langsung memicingkan matanya seraya menimpali, "Pak Radit, kamu ingin aku melanggar hukum untuk keuntungan pribadi?" "Bukan begitu," ujar Radit yang ekspresi sontak berubah drastis. Dia menangkupkan tangan sambil mundur, lalu memberi tatapan pasrah kepada Darius. "Mampuslah aku," batin Darius sembari memejamkan mata dengan putus asa. "Sekarang, aku akan membacakan hukuman atas kasus persekongkolan Darius dan Kadir," ujar Iqbal seraya mengangkat palunya. Ketika dia bersiap-siap untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Harsa tiba-tiba berjalan masuk ke aula pengadilan. Dia menyela, "Kak Iqbal, apa kita bisa bicara sebentar?" Begitu melihat Harsa, tatapan Darius yang dipenuhi keputusasaan menjadi bersemangat kembali. Mahendra pernah memberitahunya bahwa Harsa dan Iqbal memiliki hubungan yang sangat dekat. "Harsa, meskipun kita dekat, proses persidangan sedang berlangsung sekarang." Iqbal melanjutkan dengan ekspresi datar, "Kalau urusan pekerjaan, langsung katakan sekarang, kalau bukan, kita bicarakan setelah semua ini selesai." Ini menyangkut keduanya. Harsa menangkupkan tangannya, lalu menjelaskan, "Aku baru memahami masalah keluarga Silali barusan. Mereka memang melanggar hukum kerajaan Nuala karena memasok barang-barang untuk para bandit. Tapi, mereka juga terpaksa. Waktu itu, Paman Darius diculik dan dipaksa bersumpah menjadi saudara angkat dengan Kadir, dia mengirimkan sandang dan pangan juga karena diancam. Jadi, kuharap Kak Iqbal menyelidikinya dengan teliti dan memberikan hukuman ringan," lanjut Harsa. Iqbal bertanya dengan murung, "Menjadi saudara angkat dengan bandit dan memasok barang-barang memang karena terpaksa. Tapi, dia juga menyuruh Desa Tiga Harimau menyerang Dusun Darmadi pada malam hari dan membunuh Tuan Wira. Bukti sudah terpampang jelas. Bagaimana dengan kejahatan besar ini?" "Ini, aku nggak tahu tentang ini," sahut Harsa sambil mengernyit. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan mundur. Ketika Mahendra mencari Harsa, dia hanya menyebutkan tentang keluarga Silali yang dipaksa oleh Desa Tiga Harimau waktu itu. Dia sama sekali tidak membahas tentang Desa Tiga Harimau yang ingin membunuh Wira. Meskipun tidak menyukai Wira, Harsa tidak pernah berpikiran untuk mencari orang membunuhnya. Dia hanya ingin Wira bercerai dengan adiknya. "Harsa, kamu nggak boleh pergi begitu saja. Gimana nasib paman nanti?" "Keluarga Silali dan Linardi adalah teman dekat," teriak Darius. Penyelamat yang paling diharapkannya telah pergi. Darius yang panik pun menangis. Bab 119. "Bam!" Iqbal memukul meja dengan palu di tangannya, lalu berteriak di pengadilan, "Hukumannya 10 kali tamparan." Plak, plak, plak. 2 petugas pengadilan bergegas menghampiri dan memukul dengan tongkat sebanyak 10 kali. Mulut Darius seketika berlumuran darah. Dia pun menangis terseduh-seduh seraya mengeluh. Hukuman untuk kasus ini adalah... Tepat ketika Iqbal kembali mengangkat palunya dan hendak mengumumkan hukuman, lagi-lagi terjadi sesuatu di luar dugaannya. Seorang pria parubaya tiba-tiba masuk ke pengadilan daerah. Dia bertubuh tinggi dan tegap, bermata tajam, dan memiliki sebuah golok di pinggangnya. Orang ini tidak lain adalah Fadil Kaban, Jenderal Militer Kabupaten Uswal. Jenderal Militer bertanggung jawab atas keamanan suatu kabupaten. Dia adalah pemimpin dari para petugas keamanan, prajurit, petugas patroli, dan pemanah. Dia memiliki kekuatan terbesar di seluruh kabupaten. Menangkap perampok dan melenyapkan bandit pun merupakan tugas seorang jenderal militer. Begitu memasuki aula pengadilan, Fadil langsung menangkupkan tangannya dan berteriak dengan lantang, "Yang mulia, ada yang salah dengan kasus ini." Darius seketika menghela napas lega.
Terlihat secercah harapan terakhir pada sorot matanya. Fadil adalah penyelamat terakhir yang bisa dimintai putranya untuk turun tangan. Jika Fadil tidak bisa menyelamatkan Darius, itu artinya dia benar-benar akan mati mengenaskan. Iqbal memicingkan matanya, lalu bertanya dengan dingin, apa yang salah? Saksi dan bukti sudah lengkap, tetapi orang ini masih ingin mengacau. Iqbal tahu bahwa Fadil sudah disuap keluarga Silali. Sebagai seorang jenderal militer, Fadil ini sudah gagal menangkap para bandit, tetapi masih membela penjahat. Kesalahan besar. Fadil menjawab dengan lantang, Yang Mulia, Kadir dan Heru menguasai ilmu bela diri. Bawahan mereka adalah 30 bandit kejam yang sudah pernah membunuh orang. Meskipun tidak memimpin pasukan, Yang Mulia pasti tahu orang-orang seperti mereka bisa membunuh para penduduk desa dengan mudah, sebaliknya, mana mungkin para penduduk itu bisa membunuh mereka. Tapi, mereka malah mengangkut begitu banyak jenazah kemari. Apa Yang Mulia tidak merasa ada yang salah dengan ini? Tanya Fadil. Sekelompok penduduk desa berhasil menjatuhkan desa Tiga Harimau. Kejadian ini hanya akan mempermalukan Fadil yang gagal sampai berkali-kali. Jadi, Fadil harus menggagalkan kasus ini. Dengan begini, dia bukan hanya mendapatkan keuntungan dari keluarga Silali, tetapi juga mempertahankan martabatnya. Mendengar ini, Radit maju dan turut berbicara, Yang Mulia, Pak Fadil benar. Ada yang tidak beres. Kalau tidak diselidiki dengan jelas, orang-orang akan kecewa nantinya. Iqbal menyahut dengan muram, Hasan sudah bilang, mereka menggunakan tipu muslihat untuk memaksa Heru turun dari kuda dan berjalan kaki. Mereka juga membuat jebakan untuk menghalangi jalan para bandit, lalu membunuh dengan panah, hal ini sangat masuk akal. Sebenarnya, Iqbal sendiri juga tidak mempercayainya. Namun, dia tahu bahwa Wira memiliki rahasia. Iqbal juga tidak akan menggali kebenarannya jika Wira tidak mengatakannya. Lagi pula, bukti sudah terpampang jelas. Ini tidak masuk akal. Fadil memicingkan matanya seraya tersenyum sinis, lalu meneruskan, Yang Mulia, jumlah anak panah yang ditembakkan satu orang sangat terbatas. Mana mungkin penduduk desa sepertinya bisa memanah lebih dari 20 kali secara berturut-turut, bahkan berhasil mengenai para bandit. Selain itu, mereka menyerang Gunung Harimau Hitam pada malam hari, hanya ada cahaya bulan yang remang-remang. Jadi, tidak mungkin semua anak panahnya tepat sasaran. Orang-orang yang mati itu pasti bermasalah, belum tentu mereka adalah bandit desa Tiga Harimau. Dengan kata lain, penduduk Dusun Darmadi belum tentu adalah pahlawan. Mereka mungkin saja adalah para bandit. Kumohon agar Yang Mulia menunda kasus ini untuk penyelidikan yang lebih ketat. Jangan sampai melepaskan orang jahat ataupun menyalahkan orang baik, seru Fadil. Para penduduk Dusun Darmadi sungguh murka mendengarnya. Jenderal militer ini benar-benar pintar memutarbalikkan fakta. Yang Mulia, tolong selidiki ulang kasus ini. Hasil seperti ini akan sulit untuk meyakinkan publik. Selain itu, keluarga Silali bisa mengajukan banding karena ada yang tidak beres dengan kasus ini. Kalau kasus ini dibawa sampai ke kota pusat, masalah akan menjadi rumit nanti, ujar Radit sambil memberi isyarat mata kepada Darius. Yang Mulia, aku benar-benar tidak bersalah. Aku bukan penjahat. Aku akan mengajukan banding ke kota pusat, teriak Darius setelah memahaminya. Iqbal pun mengernyit melihat situasi ini. Dia tidak menyangka bahwa Fadil yang terlihat lebih berani dan kasar justru lebih sulit dihadapi dari Radit. Untuk sesaat, Iqbal tidak bisa memikirkan cara untuk menjatuhkan hukuman kepada keluarga Silali. Yang Mulia, para bandit ini memang dipanah olehku sendirian. Hasan yang sedari tadi diam akhirnya bersuara, kalau Yang Mulia tidak percaya, kita bisa mencobanya, aku bisa memanah 50 kali secara berturut-turut, meskipun gelap, panahku tidak akan memeleset sedikit pun. Yang Mulia, dia sendiri yang ingin membuktikannya. Fadil seketika bersemangat. Dia memerintahkan, seseorang, cepat ambilkan busur dan panah kemari. Biar dia menunjukkan kekuatan memanahnya. Kalau tidak tepat sasaran, itu artinya dia berbohong dan ada rahasia besar di balik semua ini. Seorang petugas pengadilan mengambilkan busur, lalu memasang papan target di luar pengadilan daerah. Tembak, Radit ikut menimpali, kalau kamu gagal, itu artinya kamu berbohong dan ada masalah besar dalam kasus ini. Di sisi lain, Darius menyaksikan semua ini dengan gembira. Dia yakin bahwa Hasan hanya membual barusan. Bab 120. Veteran yang direkrut oleh Iqbal hanya bisa memanah sebanyak 20 kali berturut-turut. Bahkan, panah yang diluncurkannya akan makin lama makin tidak akurat. Iqbal pun mengernyit melihat situasi ini. Dia tidak mahir dalam urusan militer, tetapi tahu bahwa prajurit elit hanya bisa memanah sebanyak 20-30 kali. Lantas, mengapa Hasan ini berani membual seperti itu? Namun, Iqbal yakin bahwa Wira tidak mungkin mengutus orang ceroboh kemari. Mungkin, Hasan ini memang memiliki kemampuan seperti itu. Saat ini, Hasan menarik busurnya dan memasang anak panah. Ber, wosh wosh wosh. Tali busur bergetar, sedangkan anak panah memelesat di udara. Setiap serangannya tepat mengenai sasaran. Hasan memanah sebanyak 20 kali, 30 kali, 40 kali, dan akhirnya 50 kali. Tidak ada satupun anak panah yang memeleset.
Semua orang yang berada di aula pengadilan daerah tercengang melihat kejadian ini. Teknik panah dan kekuatan lengan Hasan telah melampaui level orang biasa. Seorang jenderal bahkan tidak bisa memanah seperti ini. Fadil seketika menelan air liurnya. Dia terpikir akan sebuah ide lagi sehingga berkata, kalaupun kamu nggak bohong, bagaimana caranya membuktikan kamu bisa memanah meski gelap? Yang mulia, kita tunda dulu kasus ini. Setelah membuktikan kemampuan memanahnya di malam hari, baru kita ambil keputusan. Radit tentu menyetujui saran ini, asalkan tidak langsung diadili, mereka masih memiliki waktu untuk memanipulasi kasus ini dan menyelamatkan keluarga Silali. Tepat ketika Iqbal hendak berbicara, Hasan tiba-tiba mengeluarkan penutup mata di sakunya sambil berkata, mudah saja. Silakan Yang Mulia melemparkan papan bambu sesuka hati. Wosh! Mendengar ini, Iqbal merasa agak skeptis. Namun, dia tetap melemparkan sebuah papan bambu. Hasan memfokuskan pendengarannya, lalu bergegas berbalik dan menarik busurnya dengan gesit. Anak panah seketika mengenai papan bambu tersebut, bahkan mendarat di lingkaran ke-9 papan target. Aula pengadilan menjadi sunyi senyap karena kejadian ini. Semua orang terperangah melihatnya. Hanya Kadir yang membatin, teknik memanah Kak Hasan sudah menurun. Ketika menembak benda terbang waktu itu, anak panahnya selalu mengenai lingkaran ke-10, nggak pernah lingkaran ke-9. Tiba-tiba, ekspresi Fadil berubah drastis. Dia menghunuskan golok di pinggangnya, lalu membentak, siapa kamu sebenarnya? Di kerajaan Nuala, hanya beberapa orang yang memiliki keterampilan memanah seperti ini. Tapi, mata-mata yang diutus bangsa Agrel sangat pintar dalam memanah. Begitu mendengarnya, Radit langsung memuji dalam hati. Fadil menuduh Hasan sebagai mata-mata bangsa Agrel. Tuduhan seperti ini akan sulit untuk dibantah. Kasus ini akan menjadi sangat rumit jika melibatkan bangsa Agrel. Dengan demikian, keluarga Silali juga akan sulit untuk diadili. Darius menghela napas lega. Dia merasa dirinya sangat beruntung sehingga ekspresinya penuh dengan kegembiraan. Dia pun membatin, Pak Fadil benar-benar hebat. Iqbal mengernyit seraya berkata, Hasan, kenapa keterampilan memanahmu bisa begitu hebat asalkan penjelasanmu wajar, tidak usah takut orang memfitnahmu. Hasan menyahut dengan ekspresi sedih, Yang Mulia, keterampilan memanahku diajari oleh Panglima Dirga saat aku masih bergabung dengan pasukan Zirah Hitam. Pasukan Zirah Hitam, Panglima Dirga, gumam Radit dan Fadil dengan terkejut. Iqbal sontak bangkit dari tempat duduknya. Dia bertanya dengan penuh semangat, Panglima Dirga yang mengajarimu. Siapa kamu? Mata Hasan seketika berkaca-kaca, dia memejamkan mata sehingga air matanya berlinang. Kemudian, dia menjawab, aku pengawal pribadi pertama Panglima Dirga. Bab 121. Radit dan Fadil sungguh tercengang mendengarnya. Pada tahun itu, Panglima Dirga membentuk pasukan Zirah Hitam. Tidak ada seorang pun yang berani menolak untuk tunduk pada pasukan ini. Sementara itu, prajurit pribadinya sudah pasti adalah yang paling elit. Mereka sanggup melawan 10 orang sendirian. Para pemilik Zirah Hitam ini memiliki kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Peringkat pengawal pribadi pun diurutkan sesuai jumlah pembantaian mereka. Orang yang menduduki 100 besar memiliki pencapaian besar dalam pertempuran. Menurut rumor, pengawal pribadi pertama Panglima Dirga telah mengikutinya bertempur kemana-mana. Jumlah orang yang dibunuhnya pun tak terhitung lagi. Jika tidak terjadi kecelakaan waktu itu, pengawal pribadi Panglima Dirga sudah menjadi pejabat sekarang. Pangkatnya bahkan di atas mereka semua yang ada di sini. Meskipun demikian, masih ada para petinggi yang turun tangan melindungi para pengawal pribadi itu agar mereka bisa kembali ke medan perang dan menghentikan bangsa Agrel untuk kerajaan Nuala. Namun, para pengawal pribadi itu memilih untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bekerja untuk negara lagi. Pak Radit, Pak Fadil. Kalau kalian masih ingin memastikan identitasnya, bagaimana kalau kita sama-sama menulis surat pengajuan supaya bisa memeriksanya di Kementerian Perang? Tanya Iqbal dengan murung. Tidak usah lagi. Radit bergegas melambaikan tangannya seraya menyahut, bukti untuk kasus ini sudah sangat jelas. Yang Mulia, silakan umumkan keputusannya. Tidak perlu diragukan lagi, orang yang memiliki keterampilan memanah sehebat ini sudah pasti adalah pengawal pribadi Panglima Dirga. Aku sudah berpikir terlalu jauh. Yang Mulia, silakan selesaikan kasus ini, ujar Fadil dengan penuh wibawa. Kementerian Perang memiliki catatan tentang pengawal pribadi Panglima Dirga. Jadi, hal ini tidak bisa dipalsukan. Hasan menjadi prajurit selama 10 tahun dan kembali ke kampung halamannya 5 tahun lalu. Waktu yang dikatakannya ini sudah sangat tepat. Selain pengawal pribadi Panglima Dirga, tidak ada prajurit yang memiliki keterampilan memanah seperti ini. Jika menulis surat pengajuan untuk Kementerian Perang, hal ini pasti akan menarik perhatian para petinggi, kasus ini juga akan menjadi makin rumit nantinya. Dengan demikian, mereka pun harus mengeluarkan lebih banyak uang, bahkan kehilangan jabatan dan masuk penjara. Pak Radit, Pak Fadil, kalian nggak boleh menelantarkanku. Aku nggak bersalah, teriak Darius dengan putus asa saat melihat kedua penyelamatnya pergi begitu saja.
Melihat kejadian ini, orang lainnya pun ketakutan. Bukan hanya Hasan yang datang ke pengadilan daerah, tetapi Jamadi, Linus, dan Yanuar juga ada di sini sekarang. Plak, Iqbal mulai membacakan keputusannya. Darius Silali bersekongkol dengan bandit, menyediakan sandang dan pangan untuk mereka, membahayakan seluruh kabupaten, juga menyewa pembunuh bayaran. Ini adalah kejahatan besar. Sebagai hukumannya, aset keluarganya akan disita dan dihukum pancung pada akhir November tahun depan. Bro, Darius terduduk lemas di lantai. Ekspresinya penuh dengan keputusasaan. Dia benar-benar menyesal sekarang, mengapa dia menuruti permintaan putranya untuk membunuh Wira. Jika bukan karena keserakahan dan ingin mendekati keluarga Linardi, mana mungkin keluarga Silali berakhir seperti ini. Kadir Rimba memimpin para bandit, menguasai Gunung Harimau Hitam, merampok para pedagang, melecehkan para wanita, dan melakukan pembunuhan. Dia juga akan dihukum pancung pada akhir November tahun depan. Lanjut Iqbal. Mendengar ini, Kadir membatin, Kak Hasan, anggap saja aku sudah membayarmu 3 utang nyawa. Sisanya akan kubayar di kehidupan selanjutnya. Tanu Bahar bersekongkol dengan bandit, dia akan dikirim ke daerah terpencil untuk menjadi prajurit selama 10 tahun, tambah Iqbal. Tanu yang ketakutan seketika merasa agak lega. Setidaknya, hukumannya lebih ringan daripada hukuman pancung. Iqbal berteriak lagi, Linus Husada lalai dalam tugasnya dan takut mati, dia akan dilengserkan dari jabatannya sebagai inspektur. Mendengar ini, Linus yang berwajah pucat pun melirik Yanuar yang berada di sebelahnya dengan tatapan jahat. Dia membatin, bocah ini bilang sakit perut, tapi malah pergi ke desa 3 harimau. Gara-gara dia, rahasiaku pun terungkap. Yanuar Husada telah berdedikasi dan sangat berani. Dia berjasa dalam menjatuhkan para bandit. Mulai sekarang, dia dipromosikan menjadi inspektur desa Pimola. Lanjut Iqbal. Terima kasih, Yang Mulia. Seru Yanuar dengan kebingungan. Yanuar awalnya tidak ingin datang ke kabupaten, tetapi Wira memaksanya untuk harus datang dan mengatakan ada hal baik yang menunggunya di sini. Sebelumnya, Yanuar masih tidak mengerti. Namun, sekarang dia sudah mengerti. Yanuar mendapatkan 60.000 gabak dan dipromosikan menjadi inspektur. Dia merasa dirinya seperti sedang bermimpi sekarang. Semua ini berkat Wira. Yanuar pun bertekad akan membalas budinya dengan baik di kemudian hari.